Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka kelas online yang akan dilakukan oleh Bapak Dwi Setiono SPD MPD, yang mana micro teaching hari ini adalah berjudul pembuatan kelas online menggunakan psikologi. Nah, seperti kita ketahui bersama, baik itu teman-teman sudah yang mengetahui tentang psikologi atau pembelajaran tentang online, selama masa pandemi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dari rumah. Begitu juga dengan pembelajaran. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang kita bisa gunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, salah satunya adalah yang akan disampaikan oleh Pak Dwi. Mudah-mudahan apa yang nanti yang disampaikan Pak Dwi bisa membawa berkah, bisa bermanfaat, dan di akhir pertemuan ini akan diadakan tanya jawab. Jadi silakan teman-teman memberikan pertanyaan jika ada yang mungkin perlu dipertegas ataupun perlu diperjelas. Nantinya saya selaku moderator akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, untuk mengawali hari ini, untuk mengawali kelas virtual ini, marilah kita bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami persilakan kepada Pak Dwi untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Dwi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir, meluangkan waktunya untuk hadir pada pertemuan hari ini. Di mana pertemuan hari ini sifatnya sharing aja Bapak Ibu ya, saling memberi masukan. Misalkan ada penjelasan saya yang kurang jelas, bisa kalau mau ditambahkan silahkan ditambahkan. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Hari ini saya akan menyampaikan Bapak Ibu. Saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Jadi ini materi saya hari ini yaitu pembuatan kelas online menggunakan psikologi. Di mana tujuan pembelajaran kita yaitu ada 3 untuk hari ini. Yang pertama dapat membuat akun di psikologi. Yang kedua dapat membuat kelas online di psikologi. Kemudian yang ketiga dapat mengaplikasikan pembelajaran secara online menggunakan psikologi. Itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian apa yang disebut psikologi? Psikologi adalah sebuah learning management system yang memungkinkan kolaborasi secara online antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, atau dengan orang tua. Jadi dalam psikologi ini tidak hanya guru dengan siswa, tapi juga bisa dengan orang tua. Sekarang saya tampilkan tampilan psikologi. Ini adalah tampilan dari psikologi. Kalau kita lihat sekilas mirip Facebook. Jadi ini tampilan awal dari psikologi. Kemudian misalkan kita mau melihat kelas yang kita buat, kita bisa klik ini di sini, course. Kita klik di sini. Nah, kemudian muncul ini kelas-kelasnya nih. Ini kelas-kelas yang setelah saya buat. Matematika 9, kelas 9A, matematika kelas 9B, kelas 9C, 9D, 9E, dan 9F. Dan ini adalah kelas diklat yang saya ikuti pada saat ini. Sekarang kita coba melihat
kelas yang telah kita buat, atau yang saya buat, diklik 2 kali caranya. Ini adalah bahan ajar yang telah saya buat. Saya buat folder-folder biar rapi. Dimana saya buat di sini bab 1, bilang berpangkat dan bentuk akar, itu materinya KD 1 dan KD 4.1. Kemudian bab 2, persamaan kuadrat, itu KD-nya 3.2 dan KD 4.2. Kemudian begitu saya saya lakukan penilaian tengah semester. Kemudian bab 3 transformasi saya membuat ini materinya KD 3.3 dan KD 4.3. Kemudian 3 ini saya lakukan penilaian akhir semester. Ini adalah bahan ajar yang telah saya buat untuk kelas online kelas 9A. Kemudian coba kita lihat di ini bab 1. Kita klik 2 kali. Ini adalah bahan ajar yang telah saya masukkan ke dalam psikologi. Ini materi-materi tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi kita dapat melampirkan materi baik bentuk PDF, PowerPoint, atau video, atau bisa juga kita lampirkan dalam bentuk link YouTube atau link ini browser. Ini saya buka contoh Bapak Ibu ya. Saya contohkan. Saya tinggal klik aja 2 kali. Kemudian tampillah bahan ajarnya. Ini bahan ajar yang jadi anak-anak bisa mempelajari sendiri. Kemudian kalau kita mau kembali, tinggal klik back di sini di browsernya. Ini yang bentuk PDF ya. Kemudian kalau bentuk PowerPoint ini, tinggal kita klik. Ini file yang berbentuk PowerPoint. Kemudian kalau mau kembali, kita back lagi di sini. Nah, ini contoh bahan ajar yang berbentuk video. Gagahnya kok. Dek. Habis. Kemudian kita dapat juga membuat forum diskusi. Jadi forum diskusi ini misalkan ada siswa yang kurang mengerti, mereka dapat menuliskan atau bertanya di forum diskusi tersebut. Ini saya contohkan. Misalkan ada siswa yang kurang jelas dengan bahan ajar yang kita lampirkan di kelas tersebut, mereka dapat melakukan diskusi di sini. Mereka bisa mengetik apa di sini, kemudian diklik post, nanti langsung postingan ini, diskusi ini langsung masuk ke grup kelas tersebut. Atau misalkan gini, ada siswa yang sudah mengerjakan soal, kayak contoh soal matematika, mereka ragu apakah ini sudah benar atau sudah betul atau salah. Jadi mereka cukup moto hasil kerjaan itu kemudian bisa dilampirkan dalam bentuk file foto. Tinggal klik ini. Nah, mereka bisa misalkan ini hasil kerjaannya, mereka dapat mengklik di sini. Kemudian di post.
Nanti kita tinggal lihat sebagai guru kan apakah ini kerjaan sudah benar atau masih salah. Tinggal diklik pause, nanti muncul forum diskusi. Jadi nanti forum diskusi ini berguna untuk saling membahas tentang materi tersebut. Kemudian setelah dirasa bisa atau sudah mengerti anak-anak bisa mengerjakan soal ulangan harian. Ini contohnya ya, ulangan harian yang saya telah buat. Tinggal diklik. Nah, ini saya buat contoh, ada satu siswa, dia sudah mengerjakan dan nilainya langsung muncul. Kita jadi tidak perlu coba-coba lagi ngoreksi, karena nilainya itu langsung aja muncul di sini. Langsung muncul. Kemudian lengkap dengan tanggal mereka mengerjakannya. Ini dikerjakan tanggal 8 Juni tahun 2020 jam 1 siang. Jadi kita sudah tidak perlu mengoreksi jawaban anak-anak karena langsung ada di sini. Kemudian ini contoh ya yang setelah saya buat soal ulangan harian dalam bentuk pilihan ganda. Ini tinggal diklik aja. Nanti hasilnya sudah tidak perlu dikoreksi. Kalau sudah selesai, tinggal klik submit. Nanti nilainya muncul. Saya kembali lagi. Tapi Bapak Ibu, sebelum membuat ulangan harian atau tes-tes, Bapak Ibu harus menyeting dulu yang ini, namanya ini grade setup. Ini kita harus setting dulu. Ini saya contohkan cara menyeting grade setup. Tinggal diklik sini. Klik grade setup. Ini adalah settingan. Ini penilaian yang saya lakukan dalam satu semester. Saya lakukan penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, PR, dan ulangan harian. Ini saya buat kategorinya. Tapi kalau 4 ini misalkan Bapak Ibu dirasa kurang, Bapak Ibu menambahkan, Bapak Ibu tinggal klik ini, add. Tinggal klik add. Kemudian misalkan mau tambah apa di sini, misalkan tugas project misalkan, tinggal ketik aja di situ. Terus klik create. Nah, langsung muncul di sini. Kalau mau menghapus tinggal klik hilang. Ya, lihat. Jadi kalau mau menambahkan kategori penilaian ini tinggal klik ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah dirasa cukup ya sudah. Kalau mau tinggal ditambahkan. Atau kalau belum ada, cara membuatnya ini klik tambah. Add. Kemudian ini namanya ini semester. Ini saya sudah buat yang semester ganjil. Kalau misalnya mau menambahkan di semester genap, tinggal klik edit. Ini kita ketik semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kita mulainya tanggal berapa? Misalkan Januari 2021. Tanggalnya tanggal berapa kan? Kemudian berakhirnya kapan? Kemudian klik save. Nanti muncul di sini. Di bawahnya semester ganjil dan kemudian semester genap. Dan kita mau menambahkan semesternya ya. Nah, berhubung saya belum tahu semester genap itu tanggal berapa, jadi belum saya tambahkan di sini. Ini saya baru buat yang semester ganjil. Nah, kemudian ini skala penilaian. Numerik ini berupa angka. Misalnya Bapak Ibu misalkan mau menambahkan
berbentuk predikat, tinggal aja pilih ini add. Mau menambahkan, kita kasih nama predikat, kemudian A, itu nilainya dari 91 sampai 100 kan. Kemudian misalkan B, itu 83, sesuai di rapot. Terus C, itu 75 sampai 83. D itu 0 mungkin ya, sampai 75. Kalau sudah tinggal klik save change. Wah, kurang ngerti saya. Jadi gini aja Bapak Ibu, jadi langsung aja ke numerik aja Bapak Ibu. Kalau misalnya mau merubah, ini kan sudah ada ini predikat ini. Jadi tinggal Bapak Ibu rubah aja di sini. Kalau misalkan mau angka, klik ini. Kalau berbentuk predikat, klik ini yang A, B, C. Nanti nilainya bukan berbentuk angka, tapi berbentuk predikat kayak A, B atau C. Kalau saya mending yang ini, nyaman pakai numerik. Nah, inilah cara menyeting yang dinamakan grade setup. Jadi kita setting dulu penilaiannya apa-apa aja. Kemudian semesternya kita buat. Kemudian ini kita pilih yang numerik saja. Ini adalah settingan grade setup. Kemudian di dalam psikologi itu kelebihannya ini ada namanya grade book atau buku penilaian. Kalau kita klik, nah ini buku nilai nih Bapak Ibu. Ini nama siswanya nanti di sini kalau yang join. Ini nama siswanya. Kemudian misalkan kita mau lihat nilai semesternya, kita pilih aja semester ganjil yang sudah kita buat. Nanti muncul di sini nilainya. Kayak tadi kan ada saya kasih contoh tadi ulangan harian dia ngerjakan dapat nilai 30, ini muncul di sini 30. Kemudian misalkan dia buat nilainya 30 terus dia remedial nanti munculnya di sini, kemudian pilihan tengah semester nanti muncul nilai di sini, kemudian akhir semester muncul di sini, inilah nilai rata-ratanya. Jadi kita sudah tidak mengoreksi lagi dan tidak ada lagi ceritanya guru HP-nya hang gara-gara kebanjiran foto jawaban siswa. Jadi kita tinggal hanya memantau saja. Dan kita pun selain dapat melihat absensi, melihat penilaian, kita bisa juga melihat absensi atau membuat absensi. Kita klik ini, attendance. Nah ini, kalau misalkan mereka hadir ya tinggal kita klik ini, tanda centang. Kalau mereka absen, kita tinggal klik ini. Kalau dia terlambat kita klik ini, kalau dia alpha kita klik ini. Tinggal diklik aja. Caranya gimana absen? Kalau saya rencana begini, mereka suruh komen aja di forum diskusi, kemudian suruh ngetikkan hadir. Kalau mereka ngetik hadir, berarti nanti di absen hadir. Kalau enggak, berarti absen. Itu aja sih rencana saya kalau mau mengabsensi siswa nanti kalau pas ajaran baru nanti. Jadi di attendance ini. Kalau mau nyeting penilaian di sini, grade setup, nyeting penilaian. Kemudian kalau mau lihat buku nilai kita pilih grade book.
nilainya, terus kita pilih ini semesternya, terganjil, ini muncul semua. Tapi kalau kita mau pilih salah satu, misalnya kita mau lihat nilai akhir semesternya, tinggal klik ini aja. Nanti yang muncul hanya penilaian akhir semester. Kalau kita mau lihat tengah semesternya, kita klik aja. Tapi kalau mau lihat semuanya, kita pilih ini, all material. Nanti muncul semuanya. Nah, sekarang gimana caranya agar siswa tersebut join atau gabung ke kelas ini? Misalkan contoh ini ya, kelas 9A. Misalkan ada siswa kelas 9A mau gabung ke kelas ini. Jadi yang kita share ini, akses kode atau kode akses, ini yang kita share ke siswa kelas 9A. Ini kita share ke siswanya. Kemudian mereka masukkan kode akses, nanti langsung masuk ke kelas 9A. Kemudian misalkan ada kelas 9B yang mau gabung ke kelas 9B, kita jangan masukkan kode kelas ini. Karena kalau kita masukkan kode kelas ini, nanti siswa kelas 9B itu nanti masuknya ke sini. Jadi kita harus buka lagi di kelas 9B. Kemudian ini, kode aksesnya ini yang kita kasihkan ke siswa kelas 9B. Begitu juga seterusnya, kelas 9C. Kode aksesnya beda lagi. Ini. Yang kita share ke siswanya. Nah, kemudian saya mau contohkan cara memasukkan bahan ajar. Ini saya klik 9F. Ini sengaja saya buat masih kosong. Ini contoh kelas 9F yang belum ada bahan ajarnya. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan bahan ajar, kita tinggal klik ini, add material. Kemudian kita pilih folder supaya apa? Supaya rapi. Jadi nanti kita klik out folder. Kemudian kita klik di sini, kita kasih nama title-nya apa, misalkan bab 1, materi apa misalkan. Kemudian kita pilih warna foldernya, terserah, mau yang biru, putih, terserah. Terus deskripsinya apa, misalkan bab 1 ini materi KD 3.1 dan KD 4.1 misalkan. Kemudian kita bisa buat ini, kita tentukan bab 1 ini dipelajari mulai tanggal berapa, misalkan Juli, dimulai tanggal Juli tanggal 13, berakhirnya kapan, tapi mau dikosongin juga boleh. Tinggal kita klik create. Nah, ini sudah muncul langsung. Kalau menghapus, tinggal klik ini. Delete. Kalau mau menambahkan lagi, boleh. Ini lagi. Misalkan bab 2, kita bedakan warnanya hijau. Berarti kita deskripsinya kita tulis KD misalkan 3.2 dan KD 4.2. Kita kosongin aja karena kita nggak ngerti kapan-kapan anunya kan. Kita kosongin aja, terus kita klik create. Nah, ini sudah jadi foldernya kan. Jadi ini saya contohkan cara membuat folder. Kemudian saya contohkan lagi cara memasukkan bahan ajarnya. Misalkan kita masuk ke bab 1, tinggal diklik bab 1. Ini masih kosong. Cara menambahkan, klik lagi ini, add material. Ini kita tinggal pilih. Di sini kita tinggal pilih. Kalau kita mau bikin kuis, klik ini, atau tes, atau ulangan, kita klik ini. Tapi kalau kita mau melampirkan bahan ajar kita klik ini, add file. Nah, kita mau melampirkan apa? Kalau mau melampirkan link di YouTube, klik ini. Kalau untuk file, klik ini. Jadi saya contohkan dulu yang file ya.
klik file. Nah ini attach file, lampiran file. Ini maksimal 512 MB. Klik ini. Kita cari bahan ajar kita di mana. Nih. Misalkan tadi materi pertama tadi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Oh ini, kita tinggal ini kan, klik sekali, open, atau klik 2 kali. Tinggal tunggu muncul, baru tinggal kita tambahkan. Nah, masuk dia Bapak Ibu. Begitu juga kalau mau masukkan dalam bentuk PowerPoint, tinggal klik ini, add file. Masukkan ke sini. Attach file. Ini bahan ajar saya. Nih, untuk PowerPoint. Kita klik 2 kali. Tinggal add. Misalnya kita mau nambahkan file yang berbentuk link di YouTube. Klik ini, link. Nah, ini kita buka dulu YouTube. Kita buka dulu YouTube. Misalkan kita cari materi YouTube bilangan pangkat. Ini misalkan kita mau lampirkan ini. Yang kita klik ini, habis itu di copy. Mungkin ada yang bertanya, aku belajar. Ini kita copy yang tadi ya, yang link tadi, terus tinggal tambahkan add. Ini saya sudah buat bahan ajarnya, ini yang bentuk PDF, ini yang berbentuk PowerPoint, ini yang berbentuk link YouTube. Jadi kalau Anda tinggal buka aja, klik 2 kali, muncul materinya. Nih, kemudian kalau kita mau lihat tinggal klik ini, muncul linknya, langsung muncul YouTube yang kita buat tadi. Adik-adik, mungkin ada yang bertanya, aku belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar buat apa sih? Ya, nah tentu saja adik-adik, tujuan akhir kelas 9 SMP bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, ya inilah nilai ujian nasional setinggi-tingginya, bukan? Nah, adik-adik, dalam UN, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, ini contoh melampirkan bahan ajar. Kemudian misalnya kita mau bikin kuis, berarti tinggal kita klik add material, kemudian kita pilih yang ini, add test quiz. Tinggal kita pilih ini. Kemudian namanya apa? Misalkan ulangan harian bab 1. Kita bisa menentukan tanggal boleh. Ya ditentukan juga nggak apa-apa. Kemudian ini nilainya
bisa diisi 10, bisa juga diisi 100, kalau saya 100 saja. Kemudian nih kategori, nah ini yang kita buat tadi, yang di grade setup ini. Jadi karena ini ulangan harian, berarti kita pilih kategori yang ulangan harian. Terus periodenya, kebetulan saya hanya buat semester ganjil, berarti hanya ini. Kalau ada semester genap, tinggal pilih aja semester genap. Kemudian skalanya, karena ini penilaian berbentuk angka, jadi saya pilih numerik. Kalau predikat nanti pilih yang ini. Kemudian tinggal klik create. Ini sudah muncul ulangan harian tesnya. Kemudian sebelum membuat tes, kita harus setting dulu ini. Klik setting. Nah, ini kita tulis instruksinya, misalkan apa? Kerjakan soal dan tunggu misalkan. Kemudian submission-nya, pengirimannya kita enable-kan. Nah, ini time limit-nya. Kita batasi atau tidak? Kalau kita batasi berapa mereka mengerjakan soal ini. Apakah 30 menit, apakah 60 menit, atau 2 jam, terserah Bapak Ibu. Atau kalau tidak dibatasi, klik no. Kemudian ini time limit. Ini settingan apakah mereka itu mengerjakan tes ini hanya sekali. Kalau sekali kita pilih one time. Kalau 2 kali kita klik ini. Kalau mau 3 kali mau ini. Mau 4 kali boleh. Terserah Bapak Ibu. Kalau sekali berarti kita pilih ini saja. Kemudian ini randomize order. Kalau mau diacak, pilih yes. Kalau nggak mau diacak, pilih no. Tapi bagusnya diacak aja ya. Jadi kita pilih yes. Nah, kemudian ini, kalau kita pilih yang ini one question per page, berarti satu halaman tuh hanya 1 soal. Kalau mau yang kayak model tadi, yang ini pilih. Ya, punya saya contohkan tadi. Kemudian langsung klik save change. Nah, kita setting, ini muncul instruksinya. Kemudian kalau kita mau buat soal, tinggal pilih ini, question. Terus tambahkan question. Sekarang tinggal kita pilih. Ini pilihannya. Apakah benar salah, atau pilihan ganda, ordering, esai, blanko kosong, atau pencocokkan. Kalau misalkan mau pilihan ganda, kita pilih multiple choice. Sama aja betul. Ini bisa di copy paste ya Bapak Ibu. Misalkan nih saya kasih contoh ini. Nih, misalnya saya mau copy paste. Ini tinggal di blok. Terus copy. Habis itu masuk ke sini, tinggal klik paste. Ini langsung muncul. Tapi kalau yang berbentuk gambar gimana? Nah, berbentuk gambar, ini contohnya, ini nggak bisa langsung di copy paste. Jadi harus coba ya kita coba copy paste, bisa nggak? Masuk. Loh, matikan videonya. Nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi harus gimana kalau yang berbentuk gambar? Kalau berbentuk gambar kita cari di laptop. Saya rasa ada ya, namanya sniping tool. Nah, klik ini. Kemudian pilih new. Terus kita blok. Kemudian kita save. Ini berbentuk gambar ya. Kita mau nyimpan di mana? Misalkan di pictures.
Kita kasih nama belahan bola. 2 Kak. Baru kita simpan. Save. Ambil. Yang berhubungan dengan materi kita, Mas. Nah, sekarang kalau untuk memasukkan gambar, tinggal pilih ini. Insert. Ini. Media. Terus ini, test file. Jadi kita masuk, nyimpan di mana di pictures. Nah ini. Tinggal klik aja 2 kali atau sekali, terus open. Langsung muncul. Ini kalau yang berbentuk gambar. Kemudian kalau matematika, yang mana? Yang matematika ini ada insert, terus equation. Berarti dibikinkan file Tinggal klik dulu, ini, baru dimasukkan. yang matematika ya. Tinggal insert, Kita buat bisa di bab 1. langsung muncul. Misalkan pilihannya ini kita ketik ini. Tinggal pilihan. Terus ini jawabannya Bapak Ibu ya. Correct answer ini. Misalkan ini soal ini jawabannya misalkan yang B, tinggal kita centang ini. Kemudian kalau sudah langsung klik create question. Iya, kalau begini kurang. Sekarang kita lihat contoh yang soal yang kita buat. Klik preview. Kalau kita langsung praktek, kita bikin kan, misalnya mungkin apa bahwa kita buku anunya modulnya kan. Soal yang kita buat tadi, karena tadi saya nggak jadi kayak gini bentuknya. Kemudian ini pilihannya. Kalau yang pakai laptop apa kurang main. Yang pakai Kemudian kalau sudah dijawab, baru diklik submit. Itu cara membuat soal di psikologi. Kalau mau menambahkan soal lagi, klik lagi question, terus ini lagi, tambahkan lagi add question. Tinggal klik ini, multiple choice. orang kota itu yang hanya Sama ya tadi diketik lagi. Kalau yang berbentuk tinggal di copy paste saja. kabur itu Ya, tapi kita di beberapa kampung ada aja. Ngajak. Nah, istilahnya Tinggal percepatan. apa misalkan Ujung 20 kenapa cm, nih? 30 cm. Dan mana jawabannya kita pilih. Ini baru create question. padu ini sudah memang padu ini bunda pun Kalau mau lihat soal kita klik ini preview. Nah ini soal yang kita sudah buat. Sudah 2 soal. Ini soal pertama, ini soal kedua. Tinggal siswa suruh milih. Baru klik submit. Itu cara pembuatan soal di psikologi. Kita kembali lagi. Kita langsung aja ini kalau mau cepat. Klik course. Terus kelas 9F. Terus masuk ke sini. Nah ini. Yang kita buat tadi. Kalau misalkan mau buat lagi diskusi, tinggal kita pilih add material. Terus pilih ini Bapak Ibu, add diskusi.
Nah ini kita kasih apa title-nya di sini, misalkan forum diskusi materi, misalkan bab 1 itu saja Bapak Ibu. Terus deskripsinya terserah mau di anu, silahkan bertanya. Ada yang misal tinggal langsung buat langsung muncul ini forum diskusi. Karena mau dipindah ke atas, tinggal digeser, ditahan. Ini mau dinaikkan ke atas, tinggal digeser, naikkan ke atas. Ini sudah saya contohkan cara melampirkan bahan ajar, kemudian membuat ulangan, dan membuat forum diskusi. Misalnya kita mau buat lagi di bab 2, tinggal klik ini ya Bapak Ibu, bab 2. Caranya sama, tinggal pilih ini, add material. Terus kita misalkan mau melampirkan bahan ajar, berarti klik add file. Kalau mau membuat quiz, add test. Kalau mau membuat forum diskusi, add discussion. Ya ini contoh. Kemudian saya mau mencontohkan cara membuat kelas. Kalau cara membuat kelas, kita pilih dulu ini, klik course, terus klik ini, course. Kalau mau join, mau gabung ini, mau join kelas, gabung ke kelas. Kalau mau buat kelas, yang pilih yang ini, create course. Ini kita kasih nama apa? Misalkan kayak saya matematika. Terus sectionnya saya kasih nama kelas 9G. Terus subjeknya, kalau saya matematika, kalau yang bahasa nanti pilih ini language art, kalau olahraga ini, kalau IPA ini, kalau IPS ini. Kalau nggak ada yang di sini ya pilih other ya. Kemudian levelnya, karena saya kelas 9, jadi klik level kelas 9. Kalau Bapak Ibu saya ngajar di kelas 7, ya levelnya kelas 7. Kalau kelas 8 jadi 8. Dan saya kelas 9, baru pilih create. Nah ini muncul matematika kelas 9G. Kalau kita lihat semuanya, muncul di sini. Matematika kelas 9G SMP Negeri 1 Gunung Kabur. Mungkin itu aja penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator, misalkan ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, terima kasih Pak Dwi atas pemaparannya mengenai pembuatan kelas online menggunakan psikologi. Sekarang kami beri kesempatan kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, untuk bertanya mengenai pembuatan kelas online menggunakan psikologi yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Silahkan mungkin yang mau bertanya. Saya Ya, silakan Bu Mastara. kalau untuk pilihan ganda kan kita nggak perlu generasi. Kalau kayak Gimana Bu? kalau pilihan ganda tadi kan kita nggak perlu lagi generasi karena jawabannya Ya. Nah, kalau jawaban saya kayak apa? Kita ngetik dulu ke jawabannya. Iya, ketik dulu jawabannya Bu. Ini saya contohkan Bapak Ibu ya. Dan saya contohkan. Saya contohkan kalau bentuk esai misalkan.
Kita pilih 9F aja tadi ya. Terus bab 1 misalkan. Ini misalnya ulangan harian ini kan. Kita Ya. pilih. Kita tambahkan pertanyaan berbentuk esai ya. Nih. Ya, selesai. Dan kita kalau esai di sini, kalau saya biasanya kalau esai di sini Bu, bentar ya. Saya buatnya di sini. Ada namanya aplikasinya, namanya ini Samview Test Generator. Ini saya bisa anu. Ini sama aja. Kalau esai di sini saya buat new test, misalkan ulangan harian. Nanti bisa saya bagi nih tes ini. Jadi saya pilih ini new, misalkan esai. Ini klik esai, oke. Nah ini soalnya di sini, jawabannya di sini. Oh. Kemudian pilih record. Mau nambahkan lagi, klik new lagi. Pilih esai. Di sini soalnya, di sini jawabannya. Kemudian pilih record. Nah, ini dua soal kan. Nah, kemudian Ya. supaya bisa diimpor ke psikologi, kita pilih ini, file, terus ekspor. Kita pilih yang ini Bapak Ibu. Blackboard 7.1. Kita kasih nama misalkan misalkan. Lalu save. Kita kasih nama deskripsinya. Apa misalkan deskripsinya baru oke. Nanti coba Ibu ya. Nah ini kita kalau essay sepertinya nggak bisa di sini ya, kalau langsung ya. Taruh jawabannya di mana ini? Kalau saya bisa begini aja, pilih course 9F. Terus masuk bab 1 tadi kan. Misalnya saya mau buat ulangan harian lagi atau ulangan tengah semester lah. Saya klik ini. Klik ini. Terus misalkan ulangan semester. Kategorinya ulangan penilaian tengah semester. Terus kita buat grade. Kemudian cara menambahkannya, perhatikan. Add question, import test quiz. Kita pilih yang ini tadi. Kita tadi ekspor ke Blackboard 7.1 9.0 kan. Kita pilih ini. Terus next. Terus kita masukkan ini. Terus kita cari file yang kita lampirkan tadi. Kita buat tadi. Ini, UH ini. Baru import. Itu muncul. Oh iya iya. Ya, jadi kalau bentuk esai harus download ini. Aplikasinya namanya Exam View.
Jadi kita buat, kemudian kita ekspor. Itu yang ini, Blackboard 7.1, kemudian di psikologinya tinggal kita impor. Jadi ekspor kan, sekarang impor. Pilih yang ini, baru naik. Ya, jadi itu kalau esai seperti itu ya. Kalau yang pilihan ganda bisa langsung, tapi kalau yang esai harus pakai ini. Kalau di sini bebas Bapak Ibu, bisa esai, bisa pilihan ganda, bisa macam-macam. Ya mungkin itu aja penjelasan saya dari pertanyaan Bu Mastora. Ya, selanjutnya mungkin ada yang mau nanya lagi? Silakan. Cukup? Pak, bentar Pak. Iya. Pak, Yuk, silakan Bu Haji. tadi itu kalau tahu tadi itu bisa sambil buka laptop tadi itu bisa sambil apa? Sambil lihat klik-klik gitu loh. Nah, yang saya tanyakan itu ini Pak, caranya menampilkan ini kan sekarang kan kita bisa lihat Pak Dwi menampilkan di laptop layarnya itu. Gimana caranya tuh kita menampilkan menampilkan materi di layar itu biar terlihat gitu. Share screen Pak Dwi. Seperti Pak Dwi itu loh. Iya, sebentar Bu. Ya ini Bu. Yuk. Makasih Bu Haji. Ya Pak. Ini. Apa ini ditanyakan tadi Bu Haji? Cara Pak Dwi menampilkan biar kita bisa ngeliatin kan sekarang Pak Dwi buka laptop kan kita bisa melihat Pak Dwi buka layarnya ini gimana caranya menampilkan itu loh. Di share screen Bu. Share screen. Tunjukkan aja Pak Dwi, buka fitur Zoom dulu. Jadi bisa nanti dilihat baru diklik atau gimana gitu kan? Tandai aja. Iya. Nah, bentar. Bentar Bula. Kalau di laptop Bu, di paling bawah itu ada tulisannya share screen, tinggal diklik aja Bu. Jadi misalnya paling bawah itu ada tulisan share screen warna hijau, tinggal diklik, kemudian klik share, langsung muncul itu. Oh iya. Kayak di laptop langsung muncul di tampilan presentasi. Ya nantilah dibuka nanti dilihat situ. Ya, gimana Bu Haji? Cukup? Ya, nanti kita ada lagi yang mau ditanyakan Bu Haji? Apa aja dulu Pak. Oh iya, makasih Bu Haji. Belum jelas nanti bisa nanya lagi. Boleh, silakan. Iya. Ya. Yang lain mungkin teman-teman Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Silakan langsung menyampaikan pertanyaannya. Pak Dwi, untuk melihat materi gimana ya Pak Dwi? Melihat materi. Membuat materi, kembali lagi ke awal. Oh iya. Membuat materi. Saya kasihkan yang kosong dulu Bu Muti ya. Ini 9G yang saya baru buat. Klik 9G. Ini kan masih kosong. Nah, kita pilih ini add material. Nah, kita bagusnya buat folder Bu, supaya rapi. Folder. Ya. Nah, kemudian kita kasih nama foldernya apa, misalkan bab 1. Saya materi ini kan. Terus ini warna foldernya. Saya pengen warna biru. Kemudian deskripsinya kita terserah mau tulis apa di sini. Misalkan ini bab 1 ini materi tentang KD 3.1 dan KD 4.1. Kalau ini tanggalnya Bapak Ibu, kalau mau ngasih tanggal. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga, dikasihkan aja, kemudian klik. Masih lama nak.
Nah, ini sudah terbuat foldernya. Kemudian misalkan folder ini mau kita isi materi atau bahan ajar, tinggal klik 2 kali. Ya. Nah, kemudian kita pilih ini. Kalau kita mau buat kuis atau ulangan, kalau mau lampirkan file ini, kita klik. Nah, ini ya, saya mau lampirkan file. Klik. Kalau ini dibentuk link di YouTube, yang saya contohkan tadi kan, tinggal yang YouTube-nya itu kita copy paste linknya, URL-nya, kemudian masukkan di sini. Oh iya iya. Nah ini, kita copy paste di sini, baru tambahkan. Tapi kalau mau bentuk file, kita klik ini. Ini yang ada di dalam komputer. File. Coba Pak Dwi. Saya tanya Pak Dwi. Nah, jadi dari e-book juga bisa ya? Dari e-book bisa, bentuk PDF, PowerPoint, terus video, misalnya ibu punya video pembelajaran kan, bisa dilakukan. Maksimal filenya 512. Megabyte ya, MB ya. Nah, MB ini Pak. Iya ya. Oke, cukup Maksimal dulu sementara. Saya Pak Dwi. Ya Pak, silahkan. Kalau buka YouTube tadi Pak, kita buka YouTube. Seandainya materi saya tentang hujan Pak, kita mencari di YouTube itu kita ketik hujannya Pak. Ketik iya, misalnya gini, saya contohkan ya. Video pembelajaran hujan misalnya. Iya, hujan. Nah ini, misalkan ini yang kita mau mau masukkan. Ini ya. Jadi misalnya kita mau lampirkan, kita klik ini. di salin tautan. Klik ini kan muncul ya URL-nya, baru Ctrl C, kemudian masukkan ke sini. Di sini add file kan. Terus yang tadi kita copy tadi bisa dipastekan. Kalau kita mau ngasih nama boleh, misalkan materi hujan misalkan. Hujan. Nah ini sudah. Jadi siswa tinggal konfirmasi. Pastikan konfirmasi. Jadi kalau kita ketik hujan, di filenya, dibuka filenya langsung muncul tadi ya. Ya langsung diarahkan ke YouTube. Di luar. Gitu Pak. Iya. Sudah Pak. Artinya Pak Dwi, materi ini kita buat masing-masing nih Pak Dwi lah. Iya. Iya. Ya cukup Pak Dwi. Jadi kalau mau nambahkan materi, kita tinggal pilih ini. Kalau mau nambahkan file. Jadi filenya terserah, kita bisa bentuk PDF, PowerPoint, video pembelajaran yang sudah kita download, atau link di YouTube. Atau misalkan ada berita di mana di detik.com, bisa kita masukkan linknya kan ke sini. Kalau yang bentuk PDF yang ada di komputer di sini. Ya mungkin itu Pak Irwan. Ya. Sip Pak Dwi. Kalau mau join kelas bisa kan Bapak Ibu caranya? Kalau 9G, kelas 9G. Ini yang Join kelas. Kita copy, kita share ke siswa kelas 9G. Tinggal nanti mereka klik ini, icon, pilih join.
masukkan kode akses tadi. Langsung join, sudah langsung masuk. Kalau mau buat kelas ini, create code. Kasih nama kelasnya apa? Baru pilih create. Mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya kembali. Tidak ada? Sementara cukup dulu Pak, soalnya mau buka-buka dulu. Oh ya, silakan. Saya contohkan cara buat ini ya, Bapak Ibu. Buat apa Pak? Akun. Ya itu Pak. Ini saya keluar dulu ya. Nah, ini tampilan awalnya psikologi. Jadi ini di download dulu kayak Pak Dwi? Kalau ini, sebentar ya. Kalau suaranya bagus.